Oke, selamat siang atau selamat apapun, dimanapun, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi, kita akan masuk ke dalam penjelasan teori keperawatan yang selanjutnya, yaitu teori keperawatan milik Virginia Henderson. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang teori keperawatan milik Florence Nightingale dan Hildegard Peplau. Ya, apa sih yang akan kita pelajari di dalam teori keperawatan Virginia Henderson? Sama seperti dua teoris keperawatan sebelumnya. Yang pertama, menjelaskan biografi dari Virginia Henderson. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang dimiliki Virginia Henderson, yakni nanti berupa tugas kembali buat kalian. Lalu menjelaskan konsep utama teori keperawatan Virginia Henderson. Next, mengidentifikasi aplikasi teori keperawatan Virginia Henderson yang nantinya juga akan menjadi tugas kalian semua. Oke, kita langsung masuk ke biografi singkat dari Virginia Henderson ini. Atau riwayat dan backgroundnya Virginia Henderson ini seperti apa? Nah ini gambar wajahnya Virginia Henderson. Jadi Virginia Henderson ini lahir pada 1897 di Kansas, Missouri, USA. Ia merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Hebatnya dari Virginia Henderson sebagai teoris keperawatan, sama seperti Florence dan Peplau, Virginia Henderson berhasil mengubah wajah keperawatan dengan paradigma baru. Karena ia adalah orang pertama yang mengajak konsil keperawatan di Amerika Serikat untuk membuat definisi keperawatan tersendiri, sehingga membedakan lahan kerja perawat dari tenaga kesehatan yang lain itu seperti apa. Sehingga jelas batasannya. Perawat bekerja seperti ini, memenuhi apa saja sudah ada batasannya. Dan bahkan pemahaman atau definisi keperawatan inilah yang sampai saat ini dipakai. Sehingga saat ditanyakan apa tugasnya perawat, nah kita berkiblat kepada apa yang disampaikan oleh Virginia Henderson terkait dengan definisi keperawatan itu. Maka kita akan melihat nanti apa itu definisi keperawatan menurut Virginia Henderson. Virginia Henderson menuliskan bahwa perawat perlu menjadi asisten pasien yang sehat maupun sakit. Jadi, sebenarnya yang ditolong perawat itu bukan cuma orang sakit aja, tapi juga orang sehat. Nanti kita akan lihat peran perawat menurut Virginia Henderson itu ada berapa. Nah, kalau misalnya Peplau kemarin menjelaskan peran perawat ada 6, Virginia Henderson juga ada punya peran perawatnya. Dan tujuannya adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kesehatan dari individu, seorang individu. Oke. Next, Virginia Henderson lulus Sekolah Keperawatan Angkatan Darat Walter Reed pada tahun 1921. Setelah lulus, ia langsung terjun ke dunia praktis keperawatan. Virginia Henderson saat itu dikenal sebagai Florence Nightingale zaman modern. Jadi setelah Florence lama muncul lagi dan akhirnya ada Virginia Henderson dan setelah itu ada tokoh lagi seperti Hildegard Peplau. Pendekatan keperawatan Virginia Henderson mengubah definisi keperawatan untuk berfokus bahwa perawat mampu merawat pasien yang sehat, bukan hanya pasien yang sakit saja. Jadi, sebagai informasi bahwa tokoh-tokoh keperawatan zaman dulu itu dipelopori yang pertama ya oleh Florence Nightingale, lalu diikuti Virginia Henderson, lalu ada Hildegard Peplau juga. Sehingga mereka bertiga ini adalah perintis. Kalau Florence Nightingale asalnya dari England, dua-duanya Virginia maupun Peplau asalnya dari USA. Virginia Henderson mulai mengajar di sekolah keperawatan pada tahun 1924 dan ia menjadi satu-satunya guru di sekolah tersebut. Sekolahnya namanya The Norfolk Protestant Hospital in Virginia. Nah, ini yang paling penting. Inilah definisi keperawatan menurut Virginia Henderson. Inilah yang membedakan perawat dengan profesi kesehatan yang lain. Berarti catatannya di sini, nurses assisted individuals sick or well, di mana perawat mendampingi individu baik sakit maupun sehat in the performance of those activity contributing to health, dalam menampilkan atau menunjukkan aktivitas untuk berkontribusi pada kesehatan dan penyembuhannya. Its recovery or to a peaceful death, atau sampai pasien tersebut meninggal dengan penuh kedamaian.
that they would perform unaided if they had the requisite strength, will, or knowledge. Jadi kapan perawat itu bantu pasien? Kapan perawat nolong pasien? Di saat orang tersebut memiliki keterbatasan dari segi kekuatan, dari segi kemauan, dan dari segi pengetahuan. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Kapan perawat ngasih pertolongan ke pasien? Jadi pasiennya itu siapa? Orang sehat maupun orang sakit. Terus kapan dia ngasih pertolongan? Di saat orang tersebut memiliki keterbatasan kemampuan, keterbatasan kekuatan, atau pengetahuan. Nah, jadi kita bisa lihat di sinilah yang membedakan. Lalu Henderson menulis buku dengan judul Textbook of the Principles and Practice of Nursing di tahun 1995. Karena menyadari banyak publikasi dan penelitian membahas tentang perawat, bukan cara perawatan dari pasien atau cara pencatatan dari pasien itu seperti apa. Pengaruh buku yang ditulis ini membuat Henderson dikenal bukan hanya di USA, melainkan memberi pengaruh hingga ke Eropa, di Inggris, di Slovenia, di Rusia, dan di Polandia. Lalu Henderson menyadari ini ya karena memang selama ini buku-buku yang diturunkan dari pendahulu keperawatan tuh isinya skill-skill doang. Tapi belum ada lagi yang isinya bagaimana sih manajemen keperawatan kepada pasien sehingga dia merasa ini perlu nih ada pencatatan tentang pasien, bukan cuma pencatatan hanya tentang perawat saja. Ya, dari poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, sekarang tugas kalian kembali dari biografi yang sangat singkat itu, apa nilai hidup Virginia Henderson yang dapat Anda jadikan aksi dalam kehidupan Anda? Nilai positif, ya. Nah, sekarang kita lihat metaparadigma keperawatan Virginia Henderson. Kalau kita ngomong metaparadigma pasti ada 4 unsur, yaitu person atau manusia, lalu environment atau lingkungan, lalu nursing atau keperawatan, dan health atau kesehatan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, manusia menurut Virginia Henderson itu apa? Person, she believed that body and mind are inseparable. Adalah tubuh dan pikiran adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. And view the patient as a person who need help with basic life activities. Dan melihat pasien itu sebagai seorang individu yang membutuhkan pertolongan dengan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. With achieving health and independence or to die peacefully. Yakni untuk mencapai kesehatan atau kemandirian atau untuk meninggal secara damai. Jadi menurut Virginia ya, person itu ya, si pasien itu yang membutuhkan bantuan dari perawat. Kapan pasien membutuhkan bantuan dari perawat ya? Saat pasien tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang seperti apa? Nanti kita bahas ada 14 kebutuhan dasar manusia. Di mana harapannya pasien tersebut bisa kembali sehat, bisa lebih mandiri, ataupun pada akhirnya memang sudah sampai usianya maka dia akan meninggal dengan damai. Lalu, pengertian keperawatan atau nursing menurut Virginia Henderson is a profession that help people. Jadi, profesi yang menolong orang, sick or well, sakit atau sehat, in the performance of the 14 basic life activities that contribute to health or its recovery. Dalam membantu manusia memenuhi 14 kebutuhan dasar yang berkontribusi untuk kesehatan ataupun untuk pemulihan atau untuk mencapai kematian yang damai. That they will perform unaided, yang mereka tunjukkan perilaku itu, aktivitas itu saat keterbatasan kekuatan, strength, will atau kemauan, atau knowledge atau pengetahuan. Jadi, nursing itu profesi yang membantu orang yang terbatas 14 kebutuhan dasarnya karena mereka nggak punya kekuatan, nggak punya kemauan, dan nggak punya pengetahuan. Nah, jadi perawat itu harus bisa ngelihat nih, oh pasien ini nih kayaknya kurang pengetahuan tentang penyakit tertentu. Belum tahu mereka caranya ini untuk jaga supaya diet, supaya nggak naik tekanan itu seperti apa cara ngatur makannya. Nah ini, karena knowledge ini. Will, kemauan. Sudah
suruh minum obat, dipatuhi minum obatnya 1 hari 1 obat, tapi kok pasien tetap nggak mau. Nah ini lagi, karena will. Ada kemauannya pasien yang nggak ingin dia, padahal pingin sembuh. Nah, jadi perawat ya mainnya di situ bagaimana membangkitkan si pasien ini untuk mau melakukan strength ya, mendapatkan kembali kekuatannya. Kalau sakit kan otomatis lemah ya. Oke, health. Health is the ability of people to function independently by reference to the 14 basic life activities. Jadi, kemampuan dari si manusia itu untuk melakukan fungsi tubuhnya sesuai dengan 14 kebutuhan dasar Virginia Henderson. Jadi, menurut Virginia Henderson, health itu sangat berkaitan dengan kemandirian. Jadi, kapan orang itu bisa keluar rumah sakit? Kapan orang itu bisa nggak perlu lagi kontak dengan perawat ya kalau dia sudah mandiri di dalam memenuhi 14 kebutuhan dasarnya. Oke, environment affecting the life and health of patient, especially the family and cultural influences. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan dan kondisi kesehatan dari pasien, khususnya lingkungan keluarga dan budaya yang mempengaruhi mereka. Nah, kalau menurut Peplau, hubungan perawat dengan pasien itu ada 6 kategori. Beda lagi, menurut Virginia Henderson, hubungan perawat dengan pasien, role-nya perawat ke pasien itu ada 3. Yang pertama, substitute atau pengganti bagi pasien. Yang kedua, penolong bagi pasien atau hubungan peran helper. Yang ketiga, mitra atau partner. Jadi yang pertama, peran pengganti atau substitute. Ingat ya, yang kedua, penolong bagi pasien atau helper. Yang ketiga, mitra atau partner. Nah, kapan perawat bisa substitute? Nah, saat pasien sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya, pasien stroke, mau mandi nggak bisa. Ya otomatis perawat yang gantikan untuk mandikan si pasien. Karena pasien nggak bisa melakukan tugas tersebut independently. Nggak bisa mandi sendiri gitu. Dan bisa jadi mungkin pasien stroke juga nggak bisa menggerakkan tangannya, ada penurunan kesadaran, atau apapun perawat bisa menggantikan pasien untuk menyuapi makan dan sebagainya. Nah, itu substitute atau peran pengganti. Lalu yang kedua, penolong bagi pasien atau helper. Nah, kalau yang pertama tadi itu di mana pasien sangat bergantung ya pada perawat, yang kedua ini eee, hubungannya antara sudah bisa mandiri dengan masih bergantung, ya di tengah-tengah, helper. Misalnya, perawat ngajarin pasien, "Ibu, nanti sampai di rumah, Ibu rawat lukanya seperti ini ya. Karena lukanya ini, sudah di dalam masa atau fase tumbuh kulit yang baru, maka perawatan yang paling terbaik adalah dengan cara seperti ini. Ibu siapkan alat-alatnya ini." Nah, itu adalah arti perawat penolong bagi pasien. Dia ngajarin pasien, bawa pasien, supaya bisa nolong dirinya sendiri dan bertindak mandiri saat sudah tidak perlu lagi dengan perawat di rumah sakit. Atau kayak orang tua pasien, anak misalnya, pasiennya itu anak, perawatnya ngajarin orang tuanya itu bagaimana cara merawat anaknya saat di rumah. Jadi itu perawat menjadi penolong bagi pasien. Lalu yang ketiga, partner atau mitra bagi pasien, bekerja sama. Nah, ini biasanya kalau mitra bagi pasien ini pasien yang sudah mandiri. Jadi, perawat berdiskusi nih, bentuk kegiatannya apa? Berdiskusi tentang rencana perawatan dan mendengarkan masukan dari pasien. Jadi, kami sebentar lagi akan melakukan tindakan ini ke Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu bersedia atau tidak? Nah, itu sebagai mitra. Jadi, pasien itu bukan orang pasif. Nah, kayak teorinya Florence Nightingale mengatakan pasien itu rata-rata pasif. Terima aja apa yang diberikan oleh si perawat, kecuali dalam soal makanan, dalam soal kapan jam saya bisa dihubungi, dan sebagainya. Tetapi menurut Henderson, ini adalah sesuatu yang harus didiskusikan bersama-sama, karena pasien pun harus punya wewenang untuk memutuskan saya harus seperti apa. Nah, disinilah bagusnya peran perawat sebagai mitra. Jadi pasien bisa menentukan saya nanti diapain oleh perawat. Itu
yang berarti dia bisa bekerja sama secara aktif untuk proses penyembuhannya. Nah, dari tadi kita ngomong 14 kebutuhan dasar itu apa aja sih? Yang pertama, bernapas normal. Nah, kalau pasien sesak napas, oh pasti datang ke perawat. Inilah kebutuhan yang dipenuhi. Yang kedua, makan dan minum dengan cukup. Kalau selera makan menurun, tindakan keperawatan apa yang bisa diberikan? Nah, ini datang ke perawat. Yang ketiga, mengeluarkan buangan tubuh atau eliminasi BAB, BAK, ya. Ada yang diare, tiba-tiba ada yang susah pipis, tiba-tiba ada yang langsung ngompol karena eh, sphincter, ya. Kita ngomong sphincter di situ, di area kandung kemih itu sudah dol, jadi langsung ngompol gitu ya kayak kai-kai lansia, ya. Yang empat, bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang diinginkan. Bisa bergerak bebas, beraktivitas. Nah, kalau kalian bisa berolahraga dengan baik, ya kebutuhan ini terpenuhi, gitu. Tidur dan istirahat. Lalu memilih pakaian yang sesuai. Bisa pakai baju, melepas, memakai pakaian secara mandiri. Kalau pasien yang kena stroke kan nggak bisa. Lalu, 7. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan cara menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. Saat pasien demam, saat pasien kedinginan atau hipotermia, ini peran perawat membantu di sana. Lalu 8. Mempertahankan kebersihan tubuh. Pasien kotor, nggak bisa mandi, nah berhias dengan pantas dan melindungi kebersihan kulit. 9. Mencegah bahaya di lingkungan dan mencegah aktivitas membahayakan orang lain. Kalian harus bisa lihat nanti saat di rumah sakit ada pasien yang resiko jatuh dari tempat tidur. Nah, ini peran perawat yang menjadi fokus. Jangan sampai gara-gara tinggal di rumah sakit, yang seharusnya sembuh malah dapat sakit lagi. Karena penyakit yang lain, atau karena terjangkit dari pasien yang lain, atau karena jatuh, gitu. Kebutuhan yang ke-10, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat. Mencurahkan, psikologis ini, ya, curhat dengan orang-orang supaya bisa didengar. Lalu yang ke-11, beribadah sesuai keyakinan dirinya. 12, bekerja sehingga merasa berprestasi. Jadi sebenarnya orang yang tidak bekerja itu menurut Virginia Henderson itu sakit, gitu. Ya, jadi perlu ditolong ternyata karena kurang motivasi mungkin ya. Terus bermain atau berpartisipasi dalam berbagai pilihan kegiatan rekreasi, ini untuk hiburan. 14, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mendukung pengembangan diri dan kesehatan yang normal serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi kayak nomor 14 ini misalnya pasien sudah tahu Indonesia punya asuransi kesehatan. Sehingga dengan asuransi kesehatan ini, kalau tiba-tiba saya sakit, ya saya bisa datang ke rumah sakit yang bisa melayani asuransi ini. Sehingga saya bisa sembuh. Nah, ini salah satu contoh dari 14 kebutuhan dasar manusia. Tapi ada lagi masyarakat-masyarakat tertentu yang mungkin belum sadar akan pentingnya asuransi kesehatan ini. Sehingga saat sudah jatuh sakit, akhirnya ya mereka harus merogoh uang yang lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu peran perawat adalah mempromosikan. Kita bisa edukasi ke masyarakat bagaimana caranya supaya mereka bisa tahu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang yang terjangkau bagi mereka itu seperti apa. Nah, itulah 14 kebutuhan dasar manusia yang menurut Henderson, kalau 14 ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut jatuh ke dalam keadaan sakit. Atau satu saja yang tidak terpenuhi, maka orang itu sakit. Dan si Henderson mengatakan bahwa perawat inilah berperan di dalam membantu memenuhi 14 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau ditanya, bedanya perawat dengan nakes lainnya itu di mana? Ya dari definisi Virginia ini, perawat bekerja di area 14 ini. Kalau pasien nggak bisa napas secara normal, tindakanku apa? Oh, longgarkan baju pasien. Oh, saya atur posisi pasien supaya tidak sesak seperti apa. Oh, saya lihat dulu pernapasannya pasien seperti apa. Oh, saya bantu pasien untuk bernapas lambat. Saya ajarkan pasien untuk napas diafragma seperti apa. Nah,
Ada banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat untuk nomor satu ini. Nah, jadi inilah yang membedakan profesi kita dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi kalau ditanya lagi perawat kerjanya apa? Ya ini, 14 ini, menuhin, bantuin si pasien supaya bisa mandiri. Dia bisa bernapas normal secara mandiri, makan minum sendiri secara mandiri, dia bisa BAB BAK dengan lancar secara mandiri, sampai 14-14-nya itu dilakukan secara mandiri. Dan kita bukan cuma merawat orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat. Kayak tadi Ibu ajarin, Ibu sampaikan bahwa pasien ada kurang nih, apa pengetahuan tentang bagaimana cara nurunin tekanan darah dan sebagainya. Nah, maka dari itu inilah perawat berperan penting di dalamnya untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik ya. Itu saja mungkin penjelasan yang memang bisa disampaikan terkait dengan aplikasi teori keperawatan Virginia Henderson ini. Dan tugas selanjutnya kalian adalah mengidentifikasi peran perawat dalam teori Henderson sesuai dengan pengalaman keperawatan yang Anda dapatkan. Nah, peran perawat itu apa aja? Dari 3 peran itu, menurut Virginia Henderson yang saya lihat yang sudah pernah dilakukan kepada saya atau kepada keluarga saya itu peran yang mana? Lalu identifikasikan definisi keperawatan menurut Henderson. Kalian setuju nggak identifikasi peran tersebut dan kasih tahu alasannya? Oke, baik. Itulah penjelasan tentang teori keperawatan Virginia Henderson. Kita akan ketemu lagi di kelas membahas lebih dalam tentang teori keperawatan ini dan semoga video ini bisa membantu kalian belajar secara mandiri dimanapun kalian berada. Terima kasih.